Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan kami di Belajar Bersama Lisvika. Resmi diumumkan untuk jadwal pencairan bantuan PKH BPNT tahap 2 tahun 2025 dari Kementerian Sosial. Berikut daftar nama yang akan didahulukan untuk proses pencairan. Nah, bagaimana informasi lengkapnya? Teman-teman Bapak Ibu simak video ini hingga tuntas agar tidak ada kesalahan informasi tentunya. Namun sebelum kita jabarkan lebih lanjut bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ya untuk di-subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan updatean seputar informasi bansos dari pemerintah, program Kartu Prakerja, serta informasi penting lainnya. Nah, ini merupakan kabar gembira tentunya yang datang langsung dari Kementerian Sosial, tepatnya dari Menteri Sosial, yaitu Bapak Saifullah Yusuf, atau kita kenal juga dengan Gus Ipul, di mana beliau menginformasikan bahwa pencairan bantuan sosial PKH BPNT tahap kedua akan segera dimulai. Nah, pada saat ini kita memasuki akhir April tahun 2025. Dan informasi ini tentu sangat dinanti-nantikan ya oleh semua KPM, baik KPM PKH ataupun BPNT. Nah, hal yang harus teman-teman ketahui juga Bapak Ibu ketahui bahwasanya Gus Ipul menegaskan untuk proses pencairan bantuan PKH BPNT tahap kedua ini akan diutamakan untuk pencairan kepada KPM yang masuk dalam kategori Desil 1 dan Desil 2 dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Nah, ini berarti teman-teman Bapak Ibu, kelompok masyarakat yang paling rentan dan tergolong paling miskin, di sini akan diutamakan untuk proses pencairan bantuan sosial ini. Nah, informasi untuk teman-teman juga Bapak Ibu bahwa sistem desil ini merupakan metode pengelompokan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, desil 1 dan desil 2 ini merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang paling rendah. Nah, jadi dengan sistem ini tentu pemerintah ingin memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan betul-betul tepat sasaran sehingga tidak lagi terjadi penerima yang sebenarnya sudah kaya atau sudah sejahtera masih mendapatkan bantuan sosial. Nah, untuk jadwal pencairan bantuan PKH BPNT tahap kedua, di sini Gus Ipul menyampaikan bahwa dipastikan akan dicairkan di bulan Mei 2025, bukan April. Namun teman-teman Bapak Ibu tidak perlu khawatir tentunya, karena pada saat ini saja sudah memasuki akhir April, jadi sebentar lagi bantuan PKH BPNT tahap kedua ini akan dicairkan. Nah, jadi teman-teman Bapak Ibu pastikan ya KKS-nya aman, jangan lupa PIN untuk proses pencairannya nanti, baik KKS BNI, BRI, Mandiri, ataupun BSI. Nah, meskipun tanggal pastinya belum diumumkan, namun prosesnya dipastikan akan berjalan bertahap seperti gelombang-gelombang sebelumnya, dan tentu teman-teman tidak langsung cara semuanya ya, karena ada termin-termin untuk proses pencairan bantuan sosial dari Kementerian Sosial, baik bantuan PKH ataupun bantuan BPNT. Nah, untuk data penerima pun tentu tetap akan dilakukan pembaharuan terus karena akan dilakukan pengecekan langsung oleh pendamping sosial ke rumah masing-masing agar dipastikan ya bantuan sosialnya betul-betul diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, dan jika ada masyarakat yang tidak lagi memenuhi syarat tentu akan dikeluarkan dari data penerima bantuan sosial. Nah, teman-teman Bapak Ibu dapat mencek nama penerima bantuan sosial PKH BPNT tahap kedua ini melalui aplikasi Cek Bansos, dapat di-download di Play Store ataupun di App Store, atau juga dapat langsung ke situs resmi cekbansos.kemensos dari Kementerian Sosial. Nah, pastikan untuk teman-teman selalu mengecek ya namanya agar proses pencairan betul-betul bisa teman-teman terima, dan ingat kembali data penerima bantuan sosial ini selalu diperbaharui setiap bulannya. Bisa jadi teman-teman yang awalnya menerima bantuan sosial PKH BPNT tidak menerima bantuan sosial PKH BPNT ini di tahap kedua atau malah sebaliknya.
Nah itu dia teman-teman, Bapak Ibu, terkait tentang informasi penting atau informasi terbaru mengenai bantuan sosial dari pemerintah. Jangan lupa untuk di-like videonya, komen tentu dengan komentar yang positif. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.